Gedung tertinggi di Asia Tenggara akan dibangun di IKN, mengalahkan menara kembar Petronas Malaysia yang memiliki ketinggian 451,9 meter. Gedung tertinggi di Asia Tenggara nomor 2 ya, yang berada di Malaysia, itu yang punya orang Indonesia. Banyak yang gedung gede-gede di sini. Ya itu tuh. Oh, itu gedung. Ini semuanya milik Indonesia. Menara kembar Petronas dan TRX punya orang Indonesia katanya. Adia, tolonglah. Dan satu lagi, gedung TRX tuh, yang kau begitu gigihnya cakap itu punya, itu milik rakyat Indonesia. Aku nak tanya, ada saham ke engkau di gedung TRX tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo gengs, semoga semuanya dalam keadaan sehat, waras, dan masih bisa membedakan mana fakta dan mana halu. Itu penting gengs, penting banget. Gengs, akhir-akhir ini jagat media sosial kembali diramaikan oleh perdebatan yang ya bisa dibilang bikin dahi berkerut. Ada yang bangga, ada yang emosi, ada juga yang sambil ngomel tapi tetap nonton sampai habis. Isunya apa? Gedung tertinggi, menara ikonik, dan klaim-klaim yang katanya punya kita. Mulai dari wacana Indonesia mau membangun gedung tertinggi di Asia Tenggara di IKN, sampai muncul komentar netizen yang bilang Petronas itu punya orang Indonesia, TRX itu milik Indonesia, bahkan Menara 118 juga punya kita. Waduh gengs, kalau benar begitu paspor kita sudah bisa jadi kartu diskon internasional. Di satu sisi kita bangga punya mimpi besar, tapi di sisi lain kalau mimpi terlalu tinggi tanpa pijakan logika, jatuhnya bisa bikin sakit pinggang nasional. Nah, di video ini kita bakal bahas semuanya dengan santai, pelan-pelan, sambil ketawa dikit, tapi tetap pakai akal sehat. Jadi gengs, siapkan cemilan, luruskan niat, dan mari kita bahas bareng-bareng. Tenang, ini bukan buat menjatuhkan siapapun, tapi biar kita sama-sama paham dan gak salah kaprah. Gedung tertinggi di Asia Tenggara akan dibangun di IKN, mengalahkan menara kembar Petronas Malaysia yang memiliki ketinggian 451,9 meter. Ya, Indonesia akan bangun BUMN Tower di IKN. Bangunan ini direncanakan setinggi 778 meter, akan menjadi gedung tertinggi di Asia Tenggara dan ikon baru di ibu kota Nusantara. Proyek ini mencakup lahan seluas 20.000 meter persegi dengan fasilitas seperti hotel, pusat komunitas, dan plaza seremonial. Desainnya terinspirasi dari budaya lokal dan akan dilengkapi teknologi energi terbarukan. Saat ini proyek masih dalam tahap perencanaan dan belum ada kepastian waktu pelaksanaan konstruksi. Nantinya BUMN Tower ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut. Tanggapannya gimana nih menurut kalian terkait proyek gedung ini? Coba komentar di bawah. Kita bahas lagi ibu kota Nusantara. Ya, kalian masih ingat tentang BUMN Tower yang digadang-gadang menjadi tower tertinggi yang ada di IKN karena mencapai 778 meter ya. Nah, baru-baru ini ya teman-teman, Kompas ada menulis berita dengan judul seperti ini, BUMN Tower ghosting IKN. Cakar langit 778 meter tinggal kenangan. Gagasan membangun BUMN Tower dengan ketinggian yang hampir menyamai Burj Khalifa Dubai sempat menarik perhatian publik. Namun status proyek tersebut kini berada di titik yang tidak jelas. Ini ngingetin kita pada pada kereta tanpa rel yang beberapa waktu lalu juga dikembalikan. Tapi di sisi lain teman-teman semua ya, kabar baik juga datang dari IKN perihal tahap 2 pembangunan IKN. Itu dikerahkan 20.000 tenaga kerja loh. Ya, pokoknya kita doakan aja semoga lancar. Gimana menurut kalian? Ain potong. Dan yang lebih hebatnya lagi rakyat Indonesia ini, lebih hebatnya lagi rakyat Indonesia ini, gedung tertinggi di Asia Tenggara nomor 2 ya, yang berada di Malaysia, itu yang punya orang Indonesia. Iya, betul. Itu gedung tertinggi di Asia Tenggara yang terletak di Malaysia. Itu ada yang punya adalah rakyat Indonesia yang masih memiliki paspor Indonesia, identitas pendudukan Indonesia. Wow,
Dan kau rakyat Malai 451. tetap jadi keset kaki bagi kami rakyat 9 meter. Indonesia. Gedung ini dikatakan milik rakyat Indonesia. Aduh, banyak yang gedung gede-gede di sini. Ya itu tu. Oh itu gedung, ini semuanya milik Indonesia. Semuanya Indo punya. Lihatlah awan yang tinggi. Subhanallah, itu Indo yang punya. Lihatlah bangunan yang gede-gede. Subhanallah, itu Indo yang punya. Sebelah kita. Hai, hello, selamat malam ya, udah malam ya. Oke, sebelum kita pulang ke rumah, kita buat satu konten. Kita lupakan sejenak tentang bencana alam di negara aku. Kita biarkan pemerintah bekerja ya. Oke, ada satu isu yang sangat menarik beberapa hari ini lalu di FYP aku ya. Ada satu individu asal Indonesia yang mengatakan bangunan tertinggi di Asia Tenggara, bangunan Menara Merdeka PNB 118 atau TRX, Menara Merdeka PNB 118 ya. Menara Merdeka PNB 118 ini sepenuhnya dimiliki oleh kerajaan Malaysia. Nggak ada langsung investor asing ya di proyek ini. Bangunan ini sepenuhnya dimiliki oleh kerajaan Malaysia, kerajaan PNB. Jadi kalau ada yang mengatakan Menara Merdeka tertinggi di Asia Tenggara ini pemiliknya orang Indonesia, itu hoax ya. Jadi kita harus cerdas. Yang nggak tahu kita cari tahu, ya kawan-kawan ya. Menara kembar Petronas dan TRX punya orang Indonesia katanya Adia. Tolonglah. Ini untuk orang-orang Indonesia yang merasa begitu bangga dengan keberadaan Petronas atau TRX adalah pemiliknya orang Indonesia. Ini adalah perinciannya ya. Benda-benda seperti ini aku kena baca ya. Aku takut keliru. Penjelasan ringkas dan tepat. Pemilik dan pelabur utama Menara Kembar Petronas dimiliki oleh Petronas melalui KLCC Holding yang merupakan syarikat milik penuh kerajaan Malaysia. Jadi modal dan pelaburan terbesar datang dari Malaysia sendiri, bukan negara asing. Peranan negara asing bukan investor utama negara asing, lebih terlibat sebagai kontraktor pembinaan, bukan pemilik pelabur. Yang pertama Jepun, pembina menara pertama. Yang kedua, Korea Selatan, pembina menara kedua. Kesimpulannya mudah, Menara Kembar Petronas adalah simbol kejayaan pelaburan nasional Malaysia, bukan hasil pelaburan terbesar dari luar negara. Ini untuk investor TRX pula ya. Malaysia sendiri adalah investor dan pemilik utama. Struktur pemilikan utama TRX City SDN BHD, pemaju utama TRX. TRX City dimiliki oleh Kementerian Keuangan Malaysia. Peranan investor asing. Investor asing bukan pemilik utama, tetapi penyewa bangunan, rekan pembangunan, pelaburan hartanah komersial tertentu. Antara yang terlibat HSBC UK, Prudential UK, Mulia Group Indonesia, beberapa institusi keuangan antarabangsa lain. Kesimpulannya mudah, TRX bukan dikuasai China atau negara asing. Ia adalah projek nasional Malaysia dengan pelaburan asing masuk sebagai penyewa dan rekan komersial, bukan pemilik utama. So dari situ kita paham ya, pemilik utama siapa, investor-investor dia dari mana saja, dan berperan sebagai apa. Jadi untuk Menara Kembar dikuasai oleh Malaysia sendiri, Jepun dan Korea Selatan. Sedangkan TRX, Malaysia, UK dan juga investor dari Indonesia. Jadi untuk adik-adik yang pumpam-pumpam di sosial media itu pemiliknya adalah salah satu investor dari Indonesia. Dek, secara logika aja kita pikir, investor itu dia untuk mendapatkan keuntungan. Kenapa dia menanamkan modal di Malaysia? Berarti Malaysia chance atau
untuk dapat keuntungan itu lebih besar dibanding di Indonesia. Kalau di Indonesia mendapat keuntungan lebih besar, kenapa tidak menanamkan modalnya di Indonesia? Berarti di Malaysia lebih bagus menanamkan modal, lebih mendapat keuntungan untuk menanamkan modal. Kan begitu cara logika kita berpikir. Hai, selamat malam. Aku nak tunjuk sesuatu dengan korang. Ada nampak bangunan tertinggi di Asia Tenggara di belakang aku tuh? Tuh sana tuh. Nampak tak? Kalau dari tempat aku tinggal nih, nampak tau. Kau tahu tak siapa yang punya bangunan tertinggi tuh? Tahu tak kau siapa yang memiliki bangunan tuh? Itu yang punya rakyat Malaysia yang punya tuh. Paham? Jadi kau jangan mengaku-ngaku itu punya rakyat Indonesia, itu punya orang Indonesia Dan satu lagi, gedung TRX tuh. Yang kau begitu gigihnya cakap itu punya itu milik rakyat Indonesia. Aku nak tanya, ada saham ke engkau di gedung TRX tuh? Atau orang Indonesia yang punya saham di TRX tu atuk engkau ke? Pakcik engkau ke? Adik mak engkau ke? Adik bapak engkau ke? Yang kau begitu bangganya itu rakyat Indonesia punya. Kau ada saham ke di bangunan tu, aku tanya? Kau tengok tuh gedung tertinggi di Asia Tenggara nombor 2 tu. Itu rakyat Malaysia punya, paham? Jangan jadi bodoh. So hello guys from Petronas Towers from Kuala Lumpur, guys. So amazing here. Wow, the weather is so good. The water here is warm, very warm. It's decent. It's alright. And I'm here alone, surrounded by, I don't know, like 15 women. Alone. Okay, come here, guys. My friends, come to Kuala Lumpur because they're lacking, man. Yo, bro, I'm not alone. Give me a That's cool. I'm not alone, guys. Gengs, awal ceritanya datang dari rencana pembangunan BUMN Tower di Ibu Kota Nusantara. Menara ini digadang-gadang bakal setinggi sekitar 778 meter. Bahkan katanya bisa mengalahkan Menara Kembar Petronas, Menara 118, sampai Burj Khalifah. Dengar angkanya saja sudah bikin leher pegel ngebayanginnya. Rencananya memang terdengar megah. Ada hotel, pusat komunitas, plaza seremonial, desain budaya lokal, sampai teknologi energi terbarukan. Lengkap, gengs, tinggal satu, realisasinya. Masalahnya, sampai sekarang proyek ini masih berada di tahap perencanaan. Belum ada konstruksi, belum ada tiang, bahkan statusnya disebut-sebut seperti ghosting. Datang tanpa kepastian, pergi tanpa jejak. Mirip chat yang cuma dibaca tapi nggak dibalas. Nah, di tengah kondisi itu, muncul fenomena yang lebih unik lagi. Ada sebagian netizen yang justru mengklaim gedung-gedung tinggi di Malaysia, seperti Menara Kembar Petronas dan kawasan TRX, sebagai milik orang Indonesia. Alasannya, karena ada investor asal Indonesia di sana. Gengs, disinilah logika mulai kelelahan. Investor itu nanam modal untuk cari untung, bukan buat mindahin gedung. Kalau ada orang Indonesia investasi di Malaysia, itu artinya bisnis, bukan berarti gedungnya otomatis berubah kewarganegaraan. Faktanya, Menara Kembar Petronas dimiliki oleh Petronas, perusahaan milik negara Malaysia. Investor asing, termasuk dari Jepang dan Korea Selatan, perannya lebih sebagai kontraktor, bukan pemilik utama. Begitu juga dengan TRX, yang kepemilikan utamanya berada di bawah institusi pemerintah Malaysia, sementara investor asing hanya sebagai mitra atau penyewa. Jadi, gengs, klaim bahwa semua gedung itu milik Indonesia jelas tidak berdasar. Kalau begitu logikanya, kita semua yang pernah beli saham luar negeri bisa klaim gedung di New York.
Lumayan, pulang kampung bisa bilang itu apartemen omah. Ironisnya, ketika menara yang direncanakan di dalam negeri saja belum terwujud, justru kita sibuk mengklaim bangunan di negara lain. Bukan salah bangga, gengs, tapi salah kalau bangga tanpa data.